الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di rumah Allah, mari bersama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inilah pesan Allah di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah jadikan ketakwaan kita yang berupa iman, amal soleh, takarrub kepada Allah sebagai bekal kita yang terbaik. Lebih-lebih bekal itu akan kita bawa di hadapan Allah nantinya. Allah berpesan: wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Maka berbekal dirilah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung petunjuk bagi manusia. Kalam-kalam yang ada di dalam Al-Quran, bahkan nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran itu memiliki hikmah yang luar biasa jika kita kemudian mau berpikir. Di antaranya Allah kemudian memberikan nama di dalam surat Al-Quran itu ada 3 jenis nama serangga di dalam Al-Quran. 3 jenis serangga yang Allah jadikan nama di dalam Al-Quran itu adalah: 1. An-Naml yang berarti semut, Al-Ankabut yang berarti laba-laba,
Dan yang ketiga adalah an-nakhl, yang berarti lebar. Ba'dul musafir, sebagian ahli tafsir kemudian berpendapat bahwa tiga jenis serangga itu kenapa diabadikan di dalam surat Al-Quran. Di antara hikmahnya adalah sesungguhnya watak manusia itu terkategorikan kepada tiga hal tersebut. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada surat dengan nama An-Nahl, yakni semut. Semut itu adalah binatang yang rakus, tamak, lagi serakah. Di dalam surat An-Nahl itu dikisahkan seorang ratu yang sangat memiliki kekuasaan, yakni Ratu Balqis, mencoba untuk menyuap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam surat itu. Di dalamnya terdapat hikmah bahwa negeri akan hancur bila penduduknya, bila penguasanya, pelaku negeri itu memiliki sifat rakus, memiliki sifat tanah, dan memiliki sifat serakah. Semut itu adalah binatang yang dia ketika ada makanan dimanapun akan tercium oleh hidungnya, kemudian didatanginya makanan-makanan itu. Semut itu tidak kenal lelah, selalu kemudian mencari makanan. Semut itu dia mengambil makanan lebih besar daripada ukuran tubuhnya, sehingga digambarkan itulah sifat di antara yang dimiliki oleh semut, selalu menumpuk makanan. Yang diambil adalah lebih besar dari kemampuannya. Dimanapun kemudian di situ ada makanan, pasti tercium oleh semut. Namun juga semut memiliki sifat yang positif, yakni memiliki sifat gotong royong. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada surat yang dinamakan dengan surat Al-Ankabut, yang artinya adalah laba-laba. Di dalam ayatnya yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan manusia yang mereka menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, bagaikan dia itu menjadikan rumah laba-laba, dan sesungguhnya rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat itu Allah memberikan perumpamaan
orang yang bersandar selain kepada Allah, orang yang dia itu berlindung kepada selain Allah adalah orang yang paling lemah. Sehingga perlindungan kita sebagai seorang yang beriman, berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itulah keimanan yang kuat. Jangan jadikan selain Allah sebagai tempat berlindung, karena itu adalah sesuatu kekuatan yang sangat lemah, diibaratkan oleh Allah bagaikan rumah laba-laba. Hikmah Allah kemudian memberikan perumpamaan itu. Laba-laba itu adalah termasuk binatang kecil tapi ganas dan mematikan. Bahkan terkadang si jantan bisa dibunuh oleh betinanya setelah selesai hubungan seksualitas. Sehingga manusia terkadang menjadikan orang lain menjadi mangsanya. Manusia terkadang mementingkan diri sendiri, lalu kemudian menindas, bahkan merampok, bahkan membunuh orang lain. Asal kelompoknya menang, seluruh kemudian cara ditempuh, tidak memperdulikan haram maupun halal. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada surat yang bernama An-Nahl, yakni lebah atau tawon. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inna mathalul mu'min kamathalil nahlati akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa wuqi'at wa qalat kasratu wa lam tufsid." Demi zat jiwa Muhammad ada di tangannya, perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik, mengeluarkan yang baik, hingga diranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Lebah adalah binatang yang bisa menghasilkan madu. Dengan madu itu memberikan manfaat kepada manusia. Lebah juga menghasilkan bahan dari pembuatan lilin yang bisa menerangi manusia. Bahkan kemudian sengatan lebah itu bisa menyembuhkan penyakit manusia. Lebah juga memiliki sifat, tidaklah dia memakan sesuatu kecuali adalah yang baik-baik. Lebah juga mengeluarkan sesuatu yang baik berupa madu yang bermanfaat untuk manusia. Dan kata Nabi Muhammad tadi, Rasulullah mengatakan, lebah itu ketika hinggap di sebuah ranting, sebuah pohon, tidaklah kemudian mematahkan dan merusaknya. Maka manusia juga memiliki sifat seperti yang digambarkan oleh Allah, yakni lebah itu. Sehingga Allah mengabadikan nama surat itu adalah nama lebah, seperti halnya sifat seorang mukmin, apa yang dimakan adalah sesuatu yang baik, apa yang dikeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Seorang mukmin itu dimanapun dia berada tidak membuat kerusakan, tetapi adalah bermanfaat untuk orang lain.
Jamaah yang dirahmati Allah, inilah di antara hikmah Allah menawai surat di dalam Al-Quran itu dengan nama surat semut, surat laba-laba, dan surat lebah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sifat-sifat, kita mengambil pelajaran apa kandungan di dalamnya untuk menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana khidmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa